Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga untuk kesempatan sore kali ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore kali ini rekan-rekan semuanya, nanti kita akan ngobrol bareng ini ya, bercerita mengenai masalah beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan masalah peternak endok. Nah, dalam kesempatan sore kali ini kita akan coba mengulas beberapa hal kesalahan yang sering kita lakukan atau yang sering dilakukan ya oleh rekan-rekan peternak, terutama rekan-rekan peternak pemula. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang pernah dulu saya alami ya rekan-rekan, dan ini saya bagikan untuk rekan-rekan semuanya agar ke depan bisa dijadikan untuk pembelajaran ya, apabila untuk rekan-rekan semuanya berkeinginan untuk peternak endok secara konsisten atau secara maksimal. Untuk masalah kesalahan ya rekan-rekan, kesalahan awal yang sering kita lakukan ya, atau yang sering dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah masalah ambisi dengan jumlah populasi. Kita mengira ya, dengan populasi yang banyak tentunya berharap untuk masalah hasil yang kita dapat pun akan banyak juga. Tapi untuk masalah itu ya rekan-rekan, tentunya akan ada imbas yang negatif apabila kita tidak mengetahui untuk masalah perawatan ya, dan juga kendala-kendala yang sering dihadapi oleh rekan-rekan semuanya dalam hal masalah peternak endok ini. Ambisi dengan jumlah populasi tanpa menghiraukan ya populasi itu atau barang tersebut, kita belum mengetahui secara pasti dan jelas masalah kualitasnya. Bahkan kita kadang-kadang juga ya membeli ternak-ternak tersebut dari pasar itu, dan ini sering dilakukan oleh rekan-rekan peternak pemula ya, itu tadi karena ambisius dengan masalah jumlah populasi. Nah, saran saya ini ya untuk rekan-rekan semuanya, silakan beternak endok dengan populasi yang minimal dahulu. Kita tidak harus dengan populasi banyak ya rekan-rekan semuanya. Nah, nanti ketika kita sudah merasa mampu ya dalam hal masalah perawatan dan juga antisipasi terhadap penyakit, silakan untuk masalah populasi ini secara bertahap kita lakukan penambahan. Untuk kesalahan yang lainnya ya, yang sering juga dilakukan oleh rekan-rekan ini, biasanya keterlenaan di dalam hal masalah perawatan. Kita sering mengesampingkan ya hal-hal yang kita anggap sepele, itu kita biarkan tanpa kita sadari untuk imbas negatifnya. Sering keluar masuknya barang itu pun juga akan menyebabkan untuk masalah hal-hal yang berimbas negatif terhadap keberlangsungan usaha kita ini. Kita memasukkan barang baru yang tanpa kita karantina ya, langsung kita campurkan dengan barang yang sudah ada, itu pun dikhawatirkan atau bisa menjadi penyebab untuk ternak-ternak kita ini terimbas masalah virus. Yang berikutnya juga masalah konsistensi ya rekan-rekan semuanya. Konsistensi kita di dalam hal perawatan harian itu pun juga sering kita abaikan. Nah, hal ini tentunya saya yakin ya, sesuai dengan apa yang dulu pernah saya alami, itu akan menyebabkan untuk usaha kita ini akan mengalami stagnan ya, atau jalan di tempat, bahkan juga bisa mengalami kehancuran. Nah, sebagai contoh kecil saja ini untuk rekan-rekan semuanya, kita sering lupa atau mengabaikan masalah perawatan kandang. Padahal di dalam kandang tersebut ya, sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk kandang itu merupakan sumber bibit penyakit yang harus nantiasa kita perhatikan. Selanjutnya juga kita sering ya rekan-rekan semuanya mengabaikan masalah perawatan untuk ternak-ternak kita. Sudah sering saya sampaikan ya bahwasanya untuk pemberian vaksinasi dan juga pemberian jamu probiotik itu sangat penting sekali buat ternak-ternak kita. Tentunya kita tahu ya untuk semuanya saja bahwasanya momok yang paling menakutkan di dalam usaha peternak endok ini adalah masalah penyakit. Untuk itu saran saya ini buat rekan-rekan, kita wajib melakukan antisipasi daripada harus kita mengobati. Karena apa? Karena ketika endok itu ya sudah terkena atau terserang penyakit, masalah pengobatannya itu memang sangat sulit sekali.
hampir 90% ya, kalau sudah terkena virus ya atau penyakit, untuk ternak kita itu akan sulit untuk bisa diselamatkan. Selanjutnya ya, untuk rekan-rekan semuanya, kesalahan yang sering kita lakukan itu adalah dengan memberikan masalah langsung pakan ya pada ternak kita itu secara asal-asalan. Kita tahu untuk masalah langsung pakan ya merupakan sumber nutrisi ya yang baik, yang tentunya nanti akan berimbas dengan masalah imunitas dan juga daya produksi pada endok-endok kita. Pemberian pakan yang tentunya kurang bernutrisi ya bagi tubuh endok kita itu akan berimbas negatif, sehingga untuk masalah produksi dan juga imunitas dari ternak kita itu menjadi rendah. Nah, hal ini apabila ada serangan penyakit ya rekan-rekan semuanya, karena imunitas yang rendah itu tadi, sehingga untuk endok-endok kita itu akan dengan mudah bisa kemasukan penyakit. Sedangkan untuk imbas dari produksi ya, kalau kita beternak endok dengan sistem pembibitan ini, tentunya akan berimbas dengan daya produksi yang dihasilkan oleh ternak-ternak kita. Karena apa? Ya karena itu tadi kita berpola pikir bahwasanya dengan pakan yang murah meriah, tapi kita berharap untuk hasil yang maksimal. Nah, kalau saya ya ini rekan-rekan semuanya, tentunya hal tersebut tidaklah mungkin bisa terjadi. Yang pasti apa yang kita berikan ya rekan-rekan semuanya kepada endok-endok kita itu akan berimbas terhadap hasil yang kita terima. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya ya bisa memberikan untuk masalah pakan ini dengan pakan alternatif tentunya ya, tapi yang ada hubungannya dengan masalah nutrisi yang dibutuhkan oleh endok-endok kita. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya ya bisa menyesuaikan untuk pakan alternatif ini sesuai dengan jenis ternak yang rekan-rekan lakukan. Mungkin di ternak pembesaran ya dan juga ternak pembibitan, untuk masalah langsung pakannya ini terkhusus yang alternatif itu ya, kita harus bisa membedakan. Agar apa? Agar tujuan awal ya yang kita harapkan itu betul-betul bisa tercapai dan juga bisa menghasilkan secara maksimal. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh rekan-rekan peternak endok, khususnya rekan-rekan peternak pemula. Nah, kita simpulkan ya, berarti yang pertama adalah ambisius dengan masalah populasi, yang kedua keterlenaan di dalam hal perawatan, yang keempat adalah masalah langsung pakan. Silahkan ya untuk rekan-rekan semuanya bisa dibuktikan ya atau disimak ini apa yang tadi saya sampaikan, semoga saja bisa ada manfaatnya. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, tetap semangat di dalam beternak, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.